I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia, karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, seperti misalnya bergerak, bernapas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya, sehingga makanan dan minuman dapat disebut sumber energi. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya, seperti saat kamu mencuci dan menjemur pakaian. Untuk mencuci, kamu membutuhkan energi otot, sedangkan untuk mengeringkan pakaian, kamu terbantu dengan adanya energi matahari. Panasnya sinar matahari akan membuat pakaian kering, sehingga dapat digunakan kembali. Mengutip dari modul IPA kelas 7 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada dasarnya, energi sudah tersedia di alam. Segala sesuatu yang tersedia di alam dan mengandung energi disebut juga dengan sumber energi. Energi tersebut perlu dipindahkan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Sumber energi paling utama adalah matahari. Selain matahari, sumber energi yang tersedia di bumi dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia diantaranya adalah angin, air terjun, minyak, gas bumi, batu bara, dan nuklir. Energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hingga dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Selain menggerakkan organ tubuh manusia, berikut adalah contoh manfaat energi dalam kehidupan, yaitu 1. Energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat rumah tangga lainnya. 2. Energi bunyi. Energi bunyi dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, pembuatan alat pengeras suara, dan mendeteksi keretakan pada logam. 3. Energi listrik. Energi listrik sangat dibutuhkan manusia karena banyak manfaatnya, yaitu menyalakan TV, radio, kipas angin, lemari pendingin, dan alat elektronik lainnya. 4. Energi air. Air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar. Aliran air tersebut akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian, generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. 5. Energi angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dengan menggunakan alat generator yang dipasang di lapangan terbuka,
semakin banyak generator yang digunakan, maka akan semakin banyak listrik yang dihasilkan. 6. Energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang konstan. Contoh pemanfaatan energi gelombang laut adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL yang didirikan untuk menyuplai listrik ke daerah pantai dan pulau-pulau terpencil. 7. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi yang dihasilkan oleh panas bumi yang tersimpan di dalam bumi. Contoh pemanfaatan energi panas bumi adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. 8. Energi nuklir adalah bentuk energi yang berasal dari pemisahan atom uranium yang disebut dengan fisi. Contoh penerapan energi nuklir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tahukah kamu, dunia tengah dihadapkan dengan ancaman krisis energi. Krisis energi dapat melanda seluruh belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Tingginya konsumsi energi ditambah dengan sumber daya yang semakin berkurang menyumbang pengaruh besar dalam krisis energi di dunia. Krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya energi seperti minyak bumi. Sebenarnya, apa penyebab krisis energi? Krisis energi merupakan masalah yang cukup kompleks dan terdiri dari berbagai penyebab. Berikut beberapa penyebab krisis energi. 1. Konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Model konsumsi saat ini sebagian besar bergantung pada sumber daya yang dapat dikonsumsi dan terbatas seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena konsumsi berlebihan yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. 2. Overpopulasi. Penyebab lain dari krisis adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Permintaan energi akan diperkuat oleh ledakan demografis dan ekonomi di daerah-daerah yang sedang berkembang. 3. Pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering diremehkan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya, pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar dan membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. 4. Kecelakaan besar dan bencana alam. Kecelakaan besar seperti patahan atau putusnya jalur utama dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi menyebabkan terhentinya pasokan energi. 5. Perang. Perang antara negara juga dapat menghambat pasokan energi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak dan kelangkaan global yang menyebabkan masalah bagi konsumen energi. Faktor lainnya, kenaikan pajak, pemogokan, peristiwa politik, musim panas yang parah, atau musim dingin yang dingin dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi secara tiba-tiba dan dapat menghambat pasokan. Cara mengatasi krisis energi. Meskipun krisis energi telah terjadi saat ini, namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan
untuk mencegah semakin memburuknya krisis tersebut. Berikut cara mengatasi krisis energi. 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya yang tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. 2. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Bekerja secara paralel dalam gerakan menuju penggunaan sumber terbarukan yang lebih luas. Perlu adanya upaya kolektif dalam meningkatkan teknologi penyimpanan. 3. Meningkatkan inisiatif efisien energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. 4. Lakukan audit energi. Audit energi adalah proses yang membantu untuk mengidentifikasi area di mana rumah atau kantor kehilangan energi dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efisien energi. 5. Bersama peduli terhadap perubahan iklim. Baik negara maju maupun negara berkembang harus memiliki kepedulian yang sama tentang perubahan iklim. Mereka harus fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme lintas batas yang efektif.